Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Asik, di sini segar sekali ya Bu udaranya. Iya dong sayang, di sini kan banyak pepohonan, banyak tanaman, jadi udaranya segar. Tanaman bisa bikin udara menjadi segar ya Bu? Iya sayang, tumbuh-tumbuhan dan hewan memiliki banyak sekali manfaat. Kamu mau tahu apa saja manfaat hewan dan tumbuhan? Contohnya apa yang kita makan sehari-hari itu dari tumbuhan dan hewan. Ada telur, ada daging, buah-buahan, sayuran. Kemudian tumbuhan juga bisa digunakan untuk bahan pakaian, untuk membuat perabotan dan lain-lain. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu menemukan informasi penting dari teks sejarah tentang PMDIah dan naskah proklamasi, menggunakan kata baku, menuliskan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya, dan menemukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Anak-anak hebat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku dan agama. Sebagai pelajar, kalian dapat bersatu dalam diskusi, belajar kelompok, piket kelas, dan kerja bakti. Persatuan dan kesatuan sudah dicontohkan oleh para pejuang pendahulu kita. Contohnya yaitu dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah. PMDIah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah PMDIah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan PMDIah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan PMDIah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Bisa kalian amati teks asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Kemudian berikutnya naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dan ini adalah foto PMDIah atau Burhanuddin Muhammadiyah. Anak-anak, kata-kata yang terdapat dalam bacaan tersebut merupakan kata-kata baku.
Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nasihat itu tidak baku, kata bakunya nasihat. Apotik tidak baku, kata bakunya apotek. Cuman tidak baku, kata bakunya cuma. Gubuk tidak baku, kata bakunya gubuk. Jadwal tidak baku, kata bakunya yaitu jadwal. Bacalah teks tersebut sekali lagi, temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut ini. Anak-anak hebat, cobalah kalian amati gambar berikut ini. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya yaitu keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Anak-anak, hewan dan tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia dan lingkungan. Contohnya sebagai berikut. Manfaat hewan. Yang pertama, penghasil bahan pangan, contohnya daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang atau pakaian. Kain sutra berasal dari serat kepompong ulat sutra. Kain wol dari bulu domba. Kemudian, kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan, contohnya kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok atau shuttlecock. Yang keempat, penghasil pupuk organik yaitu kotoran berbagai jenis hewan, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Pupuk organik sangat baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, hewan sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Ayo, siapa yang suka naik delman? Kemudian tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan yaitu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya contohnya adalah tebu dan sagu. Tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya, bayam, singkong, kangkung, melinjo, dan selada. Tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya contohnya adalah kol, kubis, turi, dan bunga kecombrang. Tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya, jeruk, melon, semangka, dan semua jenis buah-buahan. Kemudian tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya contohnya yaitu padi, kacang kedelai, kacang hijau, dan jagung. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan contohnya yaitu pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti, pohon mahoni, pohon angsana, dan lain-lain. Tumbuhan sebagai bahan obat-obatan contohnya daun sirih untuk gatal-gatal, akar alang-alang untuk panas dalam, kulit batang kina untuk mengobati penyakit malaria.
buah mentimun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, bunga melati untuk mengobati demam, daun kumis kucing untuk mengobati batu ginjal, daun dadap untuk menurunkan panas, jahe untuk mengobati batuk, daun jambu biji untuk mengobati sakit diare. Yang kelima, tumbuhan sebagai bahan baku industri. Getah karet digunakan untuk membuat ban, getah pinus dimanfaatkan dalam industri cat, kayu pinus untuk membuat kertas, buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Yang keenam, tumbuhan sebagai bahan pewarna alami, contohnya adalah sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk warna kuning, buah naga untuk warna pink, kemudian buah bit untuk warna merah. Oh iya, masih ada lagi, yaitu ubi ungu untuk warna ungu. Yang ketujuh, tumbuhan untuk menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Yang kedelapan, tumbuhan sebagai bahan penyedap makanan atau bumbu ya, contohnya yaitu lada, pala, cengkeh, serai, jahe, kunyit, dan lain-lain. Yang kedelapan, tumbuhan sebagai penghasil minyak atsiri, contohnya yaitu tanaman kayu putih dan serai. Minyak atsiri dimanfaatkan untuk industri parfum, kosmetik, makanan, atau minuman. Anak-anak, silakan kalian amati di sekitar rumah kalian, pilih salah satu jenis tanaman dan hewan. Kemudian, amati juga habitatnya dan tuliskan manfaatnya bagi manusia. Tuliskan dalam tabel berikut ini. Anak-anak hebat, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang memperoleh kebebasan. Di antaranya adalah kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Pada masa penjajahan, para petani tidak bisa menikmati hasil pertaniannya. Hasil pertaniannya dirampas atau harus disetorkan kepada penjajah. Kemudian, anak-anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa memperoleh pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, petani dapat menikmati hasil pertaniannya dengan bebas. Pedagang dapat berjualan dengan bebas. Para pelajar dapat memperoleh pendidikan secara bebas dan dapat mewujudkan keinginannya untuk bersekolah di mana saja, bisa mewujudkan cita-citanya. Setelah merdeka, rakyat bisa merasakan kesejahteraan dengan cara bekerja keras dan pantang menyerah. Untuk kalian para pelajar juga bisa mewujudkan cita-citanya dengan cara giat belajar, selalu mengasah kreativitas, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan lupa juga selalu taati aturan. Anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran 1. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.